Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlin Diawati, NIM 18010002. Di sini saya akan menjawab soal ulangan akhir semester mata kuliah Teknik Pemboran 2. Soal yang pertama, lumpur dengan water loss tinggi saat akan dipakai pada formasi shell dapat mengakibatkan clay swelling dan kerusakan formasi. Jadi formasi shell ini adalah jenis formasi yang ketika bertemu dengan air maka dia akan mengembang atau dia akan menghisap dari air tersebut sehingga formasi shell ini akan mengembang atau kita istilahnya adalah swelling. Nah, di sini ada gambar sebelum swelling, rongga porinya ini masih kelihatan masih besar gitu kan, pori-porinya. Nah, tapi ketika dia terjadi kontak dengan air, terjadilah swelling, maka rongga porinya ini menjadi berkurang atau menjadi kecil. Nah, di sini berpengaruh juga terhadap nilai permeabilitasnya sehingga fluida di formasi ini akan terperangkap karena rongga porinya ini mengecil. Jadi fluida formasinya ini nggak bisa masuk ke sumur gitu, nggak bisa keluar karena dia terperangkap oleh formasi shell yang mengembang. Yang kedua ada kerusakan formasi. Kenapa bisa menyebabkan kerusakan formasi? Jadi formasi shell yang mengembang otomatis kestabilan dari lubang bor ini akan berkurang, mengakibatkan ketidakstabilan pada lubang bor. Nah, kemudian formasi shell yang mengembang ini dia akan menghimpit rangkaian bor sehingga rangkaian bornya ini akan sulit untuk bergerak karena dia terhimpit oleh formasi shell yang mengembang. Jadi rangkaian bornya ini dia sulit untuk bergerak baik itu ke atas maupun ke bawah ataupun untuk berputar gitu. Jadi di sini disebut juga dengan kejadian pipa terjepit. Soal yang kedua, ketebalan mud cake yang timbul di dinding lubang dipengaruhi oleh invasi mud filtrat terhadap sifat-sifat batuan reservoir, terutama porositas batuan. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya ya. Jadi lumpur masuk melalui rangkaian bor, masuk ke sumur. Kemudian di sini formasinya itu berporositas dan berpermeabilitas. Memang lapisan batuan tuh sifatnya adalah porositas dan permeabilitas kan. Nah, kemudian karena kandungan dari lumpurnya ini water loss-nya cukup tinggi sehingga mengakibatkan air dari lumpurnya ini masuk ke porositas dari batuan. Nah, sementara untuk padatan dari lumpurnya ini dia tersaring sehingga menempel di dinding lubang bor sehingga mengakibatkan pembentukan mud cake yang tebal. Jadi komponen dari lumpur itu kan ada dua, ada komponen padat dan ada komponen cair. Nah, komponen cairnya ini dia akan mengalir ke pori-pori batuan, sementara komponen padatnya ini dia akan tersaring atau dia akan tertahan di dinding bor sehingga menyebabkan pembentukan mud cake. Nah, kalau invasi mud filtratnya itu dia banyak, kalau lumpurnya ini dia water loss-nya tinggi, maka pembentukan mud cake-nya pun akan semakin tebal gitu. Soal yang nomor 3. Differential sticking cenderung akan terjadi pada lubang yang miring di mana daerah ini berporos dan berpermeabel. Nah, jadi lubang bor yang miring itu bisa menyebabkan pipa bornya ini dia akan cenderung nempel ke dinding bor sehingga mengakibatkan differential sticking. Nah, rangkaian pipa bor yang menempel ke lubang bornya ini sebagian ada yang dia menempel karena di situ ada mud cake. Nah, jadi dia mengakibatkan differential sticking atau pipanya tuh kayak bengkok gitu, kurang lebih seperti itu.
Soal nomor 4. Lumpur yang terlalu kental akan menyebabkan swab effect dan besarnya red pompa untuk proses sirkulasi. Nah, jadi ketika kita melakukan pemboran gitu kan, misalkan kita masukin rangkaian nih, ternyata lumpurnya terlalu kental, mohon maaf. Misalkan gini, misalkan ketika kita swab effect itu kan mencabut rangkaian terlalu cepat. Nah, karena lumpurnya kental, jadi kita nyabut pipa rangkaian bornya itu memerlukan tenaga yang besar gitu kan. Memerlukan tenaga yang besar untuk nyabut rangkaian pipa ke permukaan karena lumpurnya ini terlalu kental. Nah, nyabutnya tuh perlu usaha yang besar sehingga menyebabkan kita tuh kayak kecepatan gitu narik rangkaian pipa bornya ini. Nah, terus juga efeknya adalah lumpur yang kental nih ketika kita nyabut rangkaian bor, otomatis ruang di bawah bit itu kosong karena lumpurnya ini dia ketarik oleh rangkaian bor. Jadi ibaratnya tuh kayak narik suntikan gitu. Jadi efeknya tuh kayak narik suntikan gitu. Jadi lumpurnya ini akan tertarik sehingga di bawah bitnya itu dia akan kosong karena lumpurnya kan ketarik ke atas. Nah, karena lumpurnya kental, lumpurnya tuh bakalan memerlukan waktu untuk turun ke bawah lubang bor tadi yang kosong tadi gitu, ke bawah bit tadi. Nah, karena memerlukan waktu, jadi fluida formasi ini keburu ngisi ruang yang kosong itu gitu loh. Jadi fluida formasinya nih terhisap masuk ke ruang yang kosong tadi, masuk ke dasar sumur yang kosong tadi, sehingga bisa mengakibatkan tekanan di dalam lubang bor itu lebih kecil daripada tekanan formasi. Nah, ini akan berakibat terjadinya well kick. Bila tidak segera ditangani akan mengakibatkan blowout. Nah, kemudian yang kedua, besarnya red pompa untuk proses sirkulasi. Jadi, pompanya ini memerlukan tenaga atau usaha yang lebih besar untuk mensirkulasikan lumpur karena lumpurnya ini kental gitu. Soal yang kelima, apabila menurunkan rangkaian mata bor di mana lumpur mempunyai yield strength yang besar, kemungkinan yang dapat terjadi adalah terhambatnya proses sirkulasi karena lumpur karena terlalu berat kerja pompa lumpur pemboran untuk memulai sirkulasi kembali. Jadi ketika kita nurunin rangkaian, ternyata lumpurnya yield strength-nya gede. Otomatis usaha untuk nurunin rangkaiannya pun besar ya. Nah, karena lumpurnya ini yield strength-nya besar, otomatis ketika masukin rangkaian bor, lumpurnya ini akan memberikan tekanan balik ke rangkaian bor yang sedang diturunkan tadi. Nah, sehingga bisa mengakibatkan pecahnya formasi, keretakan pada formasi, bisa juga mengakibatkan keretakan pada formasi sehingga nantinya akan terjadi loss circulation. Terus juga bisa menghambat proses sirkulasi karena lumpurnya ini terlalu berat untuk disirkulasikan oleh pompa. Jadi pompanya tuh nggak sanggup karena jasanya terlalu besar. Jadi sirkulasinya ini akan terhambat gitu, berjalan lambat gitu. Soal nomor 6. Pada saat menurunkan rangkaian mata bor pada pemboran yang cukup dalam, agar dilakukan sering dilakukan sirkulasi secara berkala pada kedalaman tertentu. Hal ini bertujuan untuk agar cutting atau serbuk bor, jadi ketika kita ngebor itu kan menggerus lapisan batuan. Nah, hasil gerusannya itu disebut dengan cutting atau serbuk bor. Supaya dia itu bisa ke bawah ke permukaan sehingga sumur bornya itu bersih gitu kan, supaya nanti rangkaian bornya tuh nggak ngebor dua kali, nggak ngebor cutting yang udah kebor tadi gitu kan. Jadi disirkulasiin cutting tadi, disirkulasi oleh lumpur, diangkat ke permukaan gitu.
Soal yang nomor 7. Untuk menurunkan kekentalan lumpur, tanpa menaikkan water loss, dapat ditambahkan bahan lumpur apa? Ada 2. Ada krom lignasulfonat, ada kue brako. Jadi krom lignasulfonat ini umumnya dipakai untuk menambahkan krom lignasulfonat ini adalah bahan yang biasanya dipakai untuk menurunkan kekentalan lumpur atau menurunkan viskositas lumpur. Jadi dia ini berfungsi untuk menurunkan viskositas lumpur dan juga bisa menurunkan yield point, bisa juga menurunkan water loss. Jadi di sini kan dimintanya untuk nurunin viskositas tapi tanpa menaikkan water loss gitu kan. Jadi pakai bahan ini bisa menurunkan viskositas, bisa juga menurunkan water loss. Yang kedua ada kue brako. Kue brako ini dia memperbaiki water loss dan juga dia bisa menurunkan viskositas. Jadi sama-sama bisa menurunkan gitu kan. Kan di sini pertanyaannya menurunkan viskositas tanpa menaikkan water loss. Berarti kalau water loss-nya diturunin nggak apa-apa dong gitu kan. Jadi pakai kue brako sama krom lignasulfonat ini sama-sama bisa menurunkan viskositas, bisa juga menurunkan water loss. Soal yang ke-8. Kalau water loss dari lumpur cukup tinggi, maka kemungkinan besar dapat terjadi adalah formation damage dan pembentukan mudcake yang tebal. Jadi ketika lumpur masuk ke lubang bor, kemudian lapisan tersebut berpori dan berpori besar gitu kan, memiliki porositas yang besar, maka kandungan air atau water loss dari lumpurnya ini dia akan masuk ke celah-celah ke pori-pori lapisan batuan, sehingga bisa menyebabkan ketidakstabilan pada lubang bor yang akan berakibat kerusakan pada formasi. Nah, semakin banyak air yang masuk ke lubang bor bisa juga menyebabkan pembentukan mudcake yang tebal. Gitu. Soal yang ke-9. Lumpur bor dengan berat jenis yang terlalu tinggi dari yang diperlukan mengakibatkan loss circulation. Jadi, kenapa bisa menyebabkan loss circulation? Itu karena ketika ngebor itu kan memberikan tekanan ya. Nah, lumpurnya ini terlalu berat sehingga dia itu akan memberikan tekanan balik juga di lubang bor sehingga menyebabkan formasinya itu mengalami rekahan atau retakan-retakan itu akibat dari tekanan di dalam lubang bor karena lumpurnya yang terlalu berat, sehingga kemudian karena retakan-retakan tadi membuat lumpurnya ini mengalir secara tidak sengaja ke rekahan-rekahan tadi. Jadi lumpurnya ini masuk ke rekahan-rekahan tadi sehingga terjadilah loss circulation. Soal yang ke-10. Ada 3 buah tangki lumpur dengan panjang 8 feet, lebar 10 feet, tinggi 8 feet. Kalau batasan boleh mengisi lumpur hanya 6 feet, maka volume lumpur di dalam ketiga tangki tersebut berapa barrel? Nah, rumusnya adalah pertama kita cari volume dulu. Jadi gini, rumus volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang di sini adalah 8 feet, lebarnya 10 feet, tingginya di sini ada tinggi tangki, ada juga tinggi lumpur. Sementara yang ditanyain itu kan volume lumpur ya, berarti kita di sini pakainya tinggi dari lumpurnya. Batasan boleh mengisi lumpur hanya 6 feet, berarti tingginya 6 feet. 18 kali 10 kali 6 hasilnya adalah 1080 feet kubik. Kemudian karena kita di sini ditanyainnya adalah dalam satuan barrel, kita konversikan dari feet ke barrel. 1080 dikali 0,17811 hasilnya adalah hasilnya adalah 192 barrel per tangki. Ditanyakan volume dalam 3 tangki, berarti 192 dikali 3 hasilnya adalah 576 barrel dalam 3 tangki tersebut. Jadi volume lumpur dalam ketiga tangki
adalah 576 barrel. Selanjutnya, casing 95/8 outside diameter, 8,835 inside diameter, 40 pounds per feet, diameter lubang 12/4 inch, kemudian panjang casingnya 50 feet, dan di sini diketahui 1 feet sama dengan 13 inch, 1 kubik feet sama dengan 7,48 galon, 1 barrel sama dengan 42 galon. Ditanyakan volume anular. Pertama kita cari volume outside diameter. Rumusnya adalah 1/4 dikali V dikali outside diameter kuadrat dikali panjang atau L. Di sini outside diameternya itu kan masih dalam satuan inch. Nah, kita konversikan dulu ke satuan feet. Nah, ditemukanlah hasilnya adalah 0,802 untuk outside diameter yang udah dikonversiin dari inch ke feet. Lanjut, volume outside diameter 1/4 dikali 3,14 dikali 0,802 kuadrat dikali 5.000, hasilnya adalah 2524,58 kubik feet. Lanjutnya volume lubang. Rumusnya adalah 1/4 dikali V dikali inside diameter dikali inside diameter kuadrat dikali panjang. Inside diameternya ini masih dalam satuan inch, maka kita konversikan ke dalam satuan feet, yaitu 1,02. Nah, untuk volume lubangnya ini adalah 4083,57 kubik feet. Ditanyakan volume anular. Volume anular sama dengan volume lubang dikurangi volume outside diameter, sama dengan 4083,57 dikurangi 2524,58, hasilnya adalah 1559 kubik feet. Soal nomor 12. Untuk mendapatkan kecepatan pemboran atau ROP yang optimum, parameter bor yang cenderung diubah-ubah adalah weight on bit dan lumpur pemboran. Jadi ketika mau ngebor tuh kita harus tahu dulu lapisan bor yang akan kita harus tahu dulu lapisan yang akan kita tembus. Karena dengan kita tahu lapisan yang akan kita tembus itu, kita bisa mengatur berat atau densitas dari lumpur bor. Karena kalau kita pakai lumpur bornya ini terlalu berat, maka nilai WOB-nya ini akan turun. Karena prinsipnya adalah semakin besar densitas, semakin turun nilai WOB. Sementara WOB ini berbanding lurus dengan ROP atau laju penembusan. Jadi kalau WOB-nya turun, ya ROP-nya juga turun. Jadi kita atur supaya lumpur bornya ini dia nggak terlalu berat sehingga WOB-nya ini bisa nilai WOB-nya ini bisa optimum dan laju penembusannya bisa optimum begitu. Soal nomor 13. Pada rangkaian BHA tanpa stabilizer, lubang dapat menyimpang dari sumbu vertikal. Hal ini diakibatkan oleh apa? Pertama ada faktor mekanis, faktor formasi, dan differential pressure. Jadi faktor formasi itu maksudnya gini, stabilizer itu kan berfungsi untuk memberikan stabilizer ini berfungsi untuk membuat rangkaian bornya ini lebih kaku, lebih tegak gitu, bisa tegak. Kemudian juga berfungsi untuk mengurangi kelelahan pada sambungan drill collar. Nah, kalau kita ngebor nggak pakai stabilizer, karena stabilizer fungsinya untuk biar pipanya ini dia stabil, tetap tegak, tetap kaku gitu kan. Karena nggak pakai stabilizer, otomatis pipa bornya ini jadi lentur karena dia nggak ada yang bikin tegaknya gitu kan. Jadi lentur, jadi mengakibatkan dia menyimpang dari sumbu vertikal kayak gitu. Terus karena kelelahan juga, jadi dia mengakibatkan ada bengkok-bengkok kayak gitu pada pipanya. Yang kedua ada faktor formasi. Jadi ketika kita ngebor, kemudian ketemu lapisan yang keras, kita ngebor nggak pakai stabilizer pada lapisan yang keras, maka
tekanan dari lapisan tersebut akan melawan balik dari tekanan ketika pipa bornya ini sedang menggerus, sehingga mengakibatkan pipa bornya ini akan menyimpang ke lapisan yang lebih lunak gitu loh. Jadi dia akan menyimpang dari sumbu vertikal. Jadi karena tekanan lawan balik dari formasi keras yang sedang ditembus gitu. Yang ketiga ada differential pressure. Differential pressure ini adalah perbedaan antara tekanan hidrostatik di sumur, di lubang bor, dengan tekanan formasi. Jadi perbedaan tekanan ini mengakibatkan rangkaian pipanya ini menyimpang dari sumbu vertikal. Soal yang terakhir, jelaskan peran dari masing-masing 5 sistem pada pemboran. Jadi pada pemboran itu ada 5 sistem. Ada power system, hoisting system, rotary system, circulating system, dan BOP system. Power system ini dia akan menyuplai tenaga untuk menggerakkan sistem-sistem lain sehingga dapat bergerak secara optimal gitu. Proses pemborannya dapat bergerak gitu. Kalau hoisting system dia itu untuk mengangkat dan menurunkan rangkaian peralatan. Jadi contohnya gini, ketika kita mau ngebor, kita masukin rangkaian bor ke dalam lubang bor. Nah, di sini hoisting system berperan. Jadi rangkaian bor ini digantung di traveling block, kemudian dimasukin ke dalam lubang bor. Kurang lebih seperti itu contohnya. Selanjutnya ada rotary system untuk memutar mata bor dan memberi beban pada bit. Jadi rotary system ini berperan untuk memutar mata bor sehingga rangkaian pipa bornya ini bisa bergerak menggerus lapisan yang akan ditembus gitu, lapisan batuannya. Kemudian yang keempat ada circulating system untuk mengalirkan lumpur pemboran. Jadi circulating system ini untuk mensirkulasikan lumpur, fungsinya adalah untuk mengangkat cutting, untuk membersihkan lubang bor kayak gitu, untuk pelumas ketika ngebor kayak gitu. Terus BOP system atau blowout preventer system. Jadi BOP ini adalah alat untuk mencegah terjadinya blowout. Jadi ketika terjadi blowout, sebelum terjadi blowout itu tanda-tandanya adalah terjadinya kick. Kick ini bisa ditangani juga dengan blowout. Jadi kita bisa mengeluarkan influx dari kick ini melalui salah satu pipa di BOP. Kemudian untuk mencegah blowout tuh ada macam-macam caranya ya. Ada juga untuk menutup pipanya. Jadi BOP tuh dibagi-bagi, ada annular preventer, ada ram preventer, ada blind ram, ada juga shear ram. Jadi ada yang untuk sekedar nutup, ada juga yang dia motong pipanya kayak gitu. Nah, sekian jawaban dari saya. Sekian penjelasan jawaban ulangan akhir semester mata kuliah teknik pemboran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.